Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Pemirsa Antara, belakangan ini suhu di sebagian besar wilayah Indonesia terasa panas ya, terutama bagi yang tinggal di kawasan sekitar garis Khatulistiwa dan Indonesia bagian selatan. Padahal seharusnya di bulan Oktober biasanya kan Indonesia sudah memasuki musim hujan ya, tapi kok tahun ini tetap terasa terik dan panas. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ada penjelasannya nih pemirsa. Cuaca yang terasa panas bisa menyentuh suhu di atas 35 derajat Celcius. Namun juga bisa tiba-tiba berubah menjadi hujan deras disertai angin dan petir dalam hari yang sama. Menurut penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca panas ini bahkan sudah tercatat mencapai 37,6 derajat Celcius loh. Penyebabnya yaitu akibat adanya kombinasi antara gerak semu matahari dan pengaruh monsun Australia. Di Australia sendiri, angin panas berhembus dan suhu mencapai 40 derajat Celcius, memecahkan rekor suhu bulan Oktober di sana. Suhu panas ini terjadi saat posisi gerak semu matahari pada bulan Oktober berada di selatan ekuator. Faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau monsun Australia yang membawa massa udara kering dan hangat, sehingga pembentukan awan minim. Akibatnya, radiasi matahari mencapai permukaan bumi dengan intensitas maksimal. Posisi ini membuat wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua menerima penyinaran matahari lebih terik. Jadi wajar jika cuaca terasa jadi lebih panas di banyak wilayah Indonesia. Dan satu lagi, kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Di waktu ini biasanya dan seharusnya seluruh wilayah Indonesia sudah berada di musim hujan. Namun saat ini hujan di Indonesia terasa tidak merata. Menurut BMKG, hal ini terjadi akibat aktivitas konvektif atau pembentukan awan hujan belum merata di Indonesia. Mungkin ada andil dari dampak pertemuan gelombang panas tadi ya pemirsa. Hujan pun baru dirasakan di wilayah tertentu seperti sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, bagian tengah Sulawesi, serta sebagian kecil Papua bagian barat. Melihat dinamika cuaca ini, kita juga harus waspada ya pemirsa, karena potensi cuaca ekstrim bisa terjadi kapan saja. Kondisi hujan disertai angin dan petir, terpaan angin kencang yang tiba-tiba hingga naiknya gelombang laut harus diwaspadai. Menurut BMKG, potensi gelombang laut yang tinggi berpeluang terjadi di perairan barat Sumatera, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara dengan prediksi ketinggian gelombang lebih dari 2,5 meter. Adanya aktivitas atmosfer yang dinamis, warga diimbau waspada dengan perubahan cuaca. Untuk gelombang panas bukan hanya membuat kita merasa gerah dan tidak nyaman, tetapi juga berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan serius seperti dehidrasi, gangguan kesehatan kulit, migrain, bahkan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran napas. Di sisi lain, dampak kesehatan dari cuaca peralihan musim hujan juga patut dimitigasi loh pemirsa. Untuk warga yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa membawa payung atau jas hujan. Wajib juga pakai krim pelindung matahari atau sunblock ya pemirsa di kala panas maupun mendung, karena menurut penelitian sinar UV masih menembus awan walau tak terlihat. Yang paling penting, jaga kesehatan dan minum suplemen tambahan jika dirasa perlu. Tidak ada salahnya juga untuk selalu update informasi perakiraan cuaca melalui beragam aplikasi yang tersedia di gawai Anda. Pemirsa, itu dia Perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Suci Nurhaliza pamit undur diri. Sampai jumpa.